Pemirsa, anggota DPRD Kota Cimahi Komisi 3, Haji Enang Sahri Lukmansyah, melakukan kunjungan ke sejumlah titik di Kelurahan Cipageran, Cimahi Utara. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi warga yang sakit serta rumah-rumah yang masuk program perbaikan rumah tidak layak huni atau rutilahu, termasuk satu rumah warga yang ambruk akibat hujan deras. Dalam kesempatan itu, Enang memberikan dukungan moral kepada warga yang sakit serta memastikan proses program rutilahu yang diajukan melalui pokok pikiran DPRD dapat terrealisasi. Tidak hanya itu, ia juga meninjau langsung rumah warga yang bagian dapurnya ambruk, dan meminta agar penanganan segera dilakukan, meski anggaran pemerintah masih terbatas. Lebih lanjut, Enang berharap masyarakat dapat menjaga semangat gotong royong dalam membantu sesama. Berikut liputan selengkapnya. Anggota DPRD Kota Cimahi Komisi 3, Haji Enang Sahri Lukmansyah, melakukan kunjungan ke sejumlah titik di Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Selasa tanggal 4 November tahun 2025 kemarin. Kunjungan tersebut meliputi warga yang tengah sakit, rumah yang telah masuk program, rumah tidak layak huni rutilahu, serta rumah warga yang ambruk akibat hujan deras. Kunjungan pertama dilakukan Enang ke rumah Tatang, Ketua RT 5 RW 15, yang sudah 4 bulan menderita stroke. Yang dilakukan oleh Enang, tujuannya adalah silaturahmi, memberikan semangat kepada Tatang agar segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai membesuk Tatang, Enang meninjau rumah Karyati di RT 03 RW 16 yang telah diajukan untuk program rutilahu melalui pokok pikiran Pokir DPRD. Program tersebut merupakan bagian dari 504 unit rumah yang dialokasikan Pemkot Cimahi pada tahun ini melalui APBD dan dibagi di 15 kelurahan. Menurut Enang, rumah Karyati sudah diajukan melalui pokok pikiran, Pokir. Karyati berharap proses perbaikan dapat segera direalisasikan kepada pemerintah, karena rumah Karyati sudah disurvei, bisa segera dibangun. Kunjungan dilanjutkan ke RW 17 Kampung Paku Haji, Kelurahan Cipageran, tempat sebuah rumah milik warga bernama Taryana bagian dapurnya ambruk akibat tergerus air dan kondisi kayu bangunan yang telah rapuh. Enang menjelaskan, masih banyak warga di wilayah tersebut yang tinggal di rumah tidak layak huni. Di RW 17 ini ada sekitar 400 kakak. Banyak di antaranya rumahnya tidak layak huni. Pemerintah punya kewajiban membantu, terutama bagi masyarakat yang kemampuan ekonominya terbatas. Meski demikian, Enang mengungkapkan bahwa anggaran kota belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni di Cimahi. Masih ada sekitar 30.000 rumah lagi yang perlu diperbaiki. Jadi tidak semua bisa dibantu sekaligus karena keterbatasan APBD. Masyarakat juga diharapkan saling membantu. Ketua RW 17 Kampung Paku Haji, Asep Rahmat, membenarkan rumah Taryana ambruk akibat hujan deras yang terjadi beberapa hari lalu. Kejadiannya sekitar pukul 22 malam. Asep berharap pemerintah bisa membantu pembangunan kembali rumah ini, karena kondisinya sudah rapuh dan bisa merembet ke ruangan lain. Sementara itu, Taryana bersyukur tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut. Untungnya ambruknya ke arah kebun, bukan ke dalam rumah. Dari BPBD sudah memberikan terpal penutup sementara. Alba, ya saya kira nggak layak. Tapi alhamdulillah si Akang masih punya usaha ya, masih punya usaha. Jadi walaupun rumah masih kondisi seperti ini, untuk kehidupannya masih cukup. Ini Pak RW 17, ya. Pak Asep ya, yang punya wilayah. Jadi kalau di 17 tuh kurang lebih berapa kakak? 400-an ya, 400 kakak. Dan sebagian besar justru memang belum layak huni sebetulnya kalau di Paku Haji ini, karena memang daerah desa tapi di kota Cimahi ya.
Dan penghasilan warganya ya dari buruh, bertani, dan dagang. Ya. Silahkan dengan Pak. Kurang lebih ini udah 10 hari, Pak. 10 hari. Ya, kena waktu pas hujan besar itu. Pas malam-malam ya. Malam-malam jam 9-an lah. Kita kan selaku pengurus ya. Jadi gimana ya? Respon terhadap warga masyarakat di Kota Cimahi ini, khususnya di kampung saya di RW 17 gitu. Mohon kepada pemerintah Kota Cimahi yang terkait dalam bidang hal ini nih gitu ya, kebencanaan ataupun dari kepemerintahan langsung untuk membantu gitu kan, membantu apa pembangunan kembali rumah atas nama Pak Taryana ini. Karena ini takut Pak, takutnya ya ambruk lagi takutnya gitu. Jadi sebelum terjadi lagi antisipasi gitu, antisipasi gitu, biar selamat, nggak ada apa-apa gitu Pak. Mungkin hanya itu aja. Gak ada itu korban mah. Kan ya anak ke belakang ya, keluar gitu, keluar ambruknya. Moga secepatnya aja gitulah dibantunya gitu. Udah itu nanti dicoba di pinggir itu apa kebun-kebun ini ya. Dibantunya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi bahwa pemerintah kota itu punya kewajiban ya, untuk bisa membantu masyarakatnya. Salah satunya yang tidak memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi tentunya. Dan salah satu adalah infrastruktur, yaitu rumah. Di mana pemerintah kota dari tahun ke tahun selalu meningkatkan insya Allah kaitan dengan bantuan rumah atau rutilahu. Rumah yang tidak layak huni itu dianggarkan. Dan tahun sekarang dari APBD Kota Cimahi itu 504 rumah sekota Cimahi ya. Tetapi memang APBD kita belum cukup untuk menampung keseluruhan karena masih ada 30.000 rumah lagi yang memang harus kita selesaikan. Nah, ini tentu kita juga berharap masyarakat tidak hanya berangan-angan hanya minta bantuan dari pemerintah kota, tapi kita mencoba untuk saling membantu. Mungkin pemerintah kota memberikan perhatian, tapi juga yang memiliki rumah walaupun bagaimana ya mereka yang akan menempati itu harus bisa saling mengisi. Dari Kota Cimahi, Bagja Sukmana dan Sinta Sukma, reporter Salsa TV melaporkan.